Generasi muda sejatinya tak hanya piawai menggunakan teknologi, tetapi juga bertanggung jawab dan juga bijak dalam memanfaatkannya. Literasi digital saat ini bukan sekadar soal kemampuan mengoperasikan gawai, melainkan juga tentang memahami makna, menyaring informasi, dan bertindak secara etis di ruang maya. Darurat perlindungan anak di ruang digital langsung kita bahas dalam dialog sore ini bersama narasumber sudah bergabung Bapak Alexander Sabar, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Menkomdigi atau Kemkomdigi RI, dan juga Ibu Amelia Anggraini, anggota Komisi 1 DPR RI, fraksi Nasdem. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat Selamat sore. keduanya. Selamat sore. Baik, Selamat saya sore, mau Bu ke Amel. Pak Alex dulu ya. Ibu Amel, saya ke Pak Alex dulu. Silakan. Pak Alex merespon kemarin statement dari Polda. ABH atau anak berhadapan dengan hukum ini terpapar atau dugaannya terpapar konten negatif. Respon Kementerian Anda? Iya, kami tentunya menghargai apa yang sudah dilakukan oleh penyidik dalam hal ini dan menemukan bahwa terdugaannya ini terpapar dari konten-konten negatif. Ya. Untuk itu memang kami di Komdigi sendiri dalam konteks pengawasan ruang digital itu setiap hari memang bertugas untuk melakukan pemantauan dan penyaringan terhadap konten-konten negatif tersebut. Ya. Oke. Dan tentunya bersama dengan seluruh pihak kita mengedepankan pelindungan anak atau yang dalam hal ini kita berusaha semaksimal mungkin memberikan manfaat terbaik bagi anak di ruang digital. Oke. Sudah sejauh mana langkah itu, Pak Alex? Ya, begini Mas Heranov, kami dari Kementerian Komdigi dalam hal ini sebagai regulator, kita sudah mengeluarkan apa yang kita sebut sebagai peraturan pemerintah terkait dengan pelindungan anak ini yang kita kenal sebagai PP Tunas atau PP nomor 17 tahun 2025. Oke. Nah, memang keberadaan peraturan pemerintah ini tidak menitik beratkan peran satu pihak, tetapi mengharapkan ada peran berbagai pihak di situ, multi stakeholder, untuk bisa bersama-sama menjamin ruang digital yang aman dan sehat bagi anak-anak kita. Oke. Baik, nampaknya PP itu belum efektif bekerja, Pak Alex. Sehingga Ya, muncul karena kasus di 72 ini, SMA 72. Ya, saat ini memang PP ini masih setahap peraturan pemerintah dan tentunya menunggu aturan lebih teknis lagi yang kita harapkan bisa memberikan aturan yang jelas, yang tegas kepada para penyelenggara sistem elektronik dan juga memberikan guidance kepada semua pihak, masyarakat dan juga orang tua untuk bisa bersama-sama menjamin keberlangsungan ruang digital kita yang aman bagi anak-anak kita. Oke. Lalu kemudian kepolisian menerangkan juga ke awak media dan juga publik, Pak Alex, motivasi dari ABH ini, anak berhadapan dengan hukum, terinspirasi dari kekerasan yang ditemukan di internet. Dalam istilah lainnya adalah memetik violence daring. Ini bisa Anda jelaskan? Apa itu memetik violence daring yang disebutkan oleh kepolisian? Iya, perkembangan ruang digital kita kan di samping memberikan manfaat yang positif, tentunya ada juga dampak negatif atau hal-hal negatif yang terjadi di situ. Sehingga ruang digital dimanfaatkan juga oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan konten-konten yang berpotensi berbahaya bagi siapapun yang mengaksesnya. Tidak hanya anak-anak, tetapi semua pihak bisa terpengaruh dari konten-konten tersebut. Oke, saya minta respon dari Komisi 1 DPR. Teman-teman DPR seperti apa sih Bu Amel sejauh ini perhatiannya kepada anak-anak kita guna mencegah terpapar konten negatif sejauh ini? Ya, memang begini ya, memang kondisinya memang perlu diwaspadai ya dan sudah sangat mengkhawatirkan. Jadi memang kalau ditanya apa yang harus dilakukan
apa yang harus diperhatikan DPR dalam hal ini, di hilir regulasi memang sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Alex, pemerintah telah menetapkan PP nomor 17 tahun 2025 tentang PP Tunas ya, tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak. Dan aturan ini memang memandatkan klasifikasi konten, kemudian juga verifikasi usia, fitur parental control, serta juga pengaturan privasi ramah anak. Dan kemudian juga sementara di Kemenko PMK juga mendorong implementasinya lintas kementerian lembaga. Di hulu kebijakan dalam hal ini Komisi 1 DPR, kami juga pernah membahas terkait hal ini ya, terkait pembatasan akses media sosial terhadap kepada anak ya bersama Komdigi. Kalau saya tidak salah itu pada Raker 4 Februari 2025 yang lalu ya. Dan kemudian juga pemerintah mengumumkan langkah pedoman interim perlindungan anak dan juga rencana batas usia minimum media sosial. Dan ini terinspirasi oleh praktek yang dilakukan oleh Australia ya, upaya literasi itu berjalan paralel lewat gerakan nasional literasi digital atau siberkreasi yang telah juga melatih 24,6 juta peserta sejak tahun 2017. Dan juga kalau kita mau belajar dari undang-undang negara lain seperti apa yang dilakukan di Inggris begitu, yang disebut juga dengan UK Online Safety Act, yang menekankan perlindungan penggunaan dari konten ilegal berbahaya. Dan ini mungkin juga bisa kita adapt ya untuk di Indonesia. Kita sebenarnya ada ITE sih Mas, gitu. Cuma kita ada ITE. Mungkin lebih peraturan turunannya saja nanti lebih ditekankan, atau mungkin PP Tunas ini sebetulnya sudah bagus gitu ya. Cuma mungkin penerapannya dan harus lebih disosialisasikan kepada masyarakat, terutama orang tua dan guru begitu. Di tengah zaman digitalisasi saat ini Bu Amel, tentu kita tidak bisa menjauhkan diri dari gadget, termasuk anak-anak di rumah sendiri begitu ya, habis pulang sekolah main game, kemudian lupa bikin PR. Tapi bagaimana kemudian pengawasan yang efektif rasanya dilakukan agar anak-anak tidak cenderung untuk bergadget ria setiap hari? Jadi begini Mas, pengawasan ini tidak hanya dari sekolah saja, tetapi juga peran orang tua ini memegang peranan yang sangat krusial dan penting ya. Misalkan di rumah begitu, aktifkan family pairing dan mode terbatas di aplikasi gitu ya, di aplikasi di mobile phone, kemudian juga gunakan juga whitelist atau situs aplikasi, kemudian juga atur jadwal digital bagi anak-anak, belajarnya kapan, hiburannya kapan, begitu ya. Kemudian juga tempatkan gawai di ruang keluarga, serta nonaktifkan private browsing. Dan ini peran orang tua yang diperlukan juga untuk bisa mengawasi anak-anaknya, karena memang era digitalisasi ini luar biasa ya Mas ya, dan kalau kita tidak berhati-hati ini juga efek negatifnya ada terhadap anak begitu ya Mas ya. Dan di sekolah tetapkan acceptable use policy untuk di sekolah juga. Lalu juga latih verifikasi sumber, kemudian dasar-dasar deteksi deepfake begitu. Kemudian juga siapkan juga kanal aduan atau kanal aduan anonim, dan diintegrasikan literasi digital dalam pembelajaran, sehingga ini anak-anak bisa memahami do's and don't, kemudian juga apa yang berbahaya atau apa yang tidak, bisa memilah-milah konten gitu Mas. Saya langsung lempar ke Pak Alex dari Kementerian Komdigi. Seperti apa sebenarnya sosialisasi yang dilakukan sejauh ini masuk ke kampus, ke sekolah-sekolah Pak Alex, agar memberikan literasi yang tepat rasanya ke anak-anak kita, juga mahasiswa di bangku kuliah, terhindar dari konten negatif. Tadi Bu Amel mengatakan kita bisa mengadop dari Inggris dan Australia. Ya, gini Mas, ini menanggapi juga tadi dari Bu Amel. Memang menarik ya. Kalau kita lihat data survei dari UNICEF saja, 37,5% anak itu pernah menerima informasi. Ini baru menerima informasi. Belum melihat seberapa jauh anak-anak memahami bagaimana berinternet dengan aman. Nah, ini juga menjadi challenge bagi kita, bahwa ya literasi digital memang perlu ditingkatkan. Dari Komdigi sendiri sudah menyiapkan beberapa modul terkait dengan masalah literasi digital ini, mulai dari
aman digital, kemudian budaya atau budaya digital dan etika digital, cakap digital itu sudah disiapkan modul-modulnya oleh Komdigi dan Oke. secara bersama terkait dengan PP Tunas ini kita juga sudah mengadakan semacam SKB 6 kementerian untuk bisa menyentuh sampai ke level masing-masing, sampai ke kota dan kabupaten, tidak hanya berada di level provinsi tapi juga bisa sampai ke kota dan kabupaten. Di situ juga melibatkan kementerian dari Kementerian Dasar dan Menengah. Baik. Sehingga ini kita berharap bisa menyentuh Oke. anak-anak kita tidak hanya di kota-kota besar tapi bisa sampai ke level kabupaten kota. Oke. Demikian, Mas. Baik, ABH SMA N72 ini juga disebutkan kepolisian Pak Alex kerap mengunjungi komunitas daring khususnya di forum dan juga situs darknet sebelum melancarkan aksinya. Ini celahnya bagaimana kemudian ke depan menutup ini? Sehingga secara gampang bisa mengunjungi website tadi. Sebenarnya naturnya internet itu kan bukan diperuntukkan untuk anak gitu ya. Oke. Termasuk forum dan situs yang berada di dark web sebenarnya istilahnya ya. Jadi surface web, deep web dan dark web. Nah, kalau memang ditemukan ada akses dari anak ini ke dark web, berarti anak ini memang niat untuk mengakses dark web tersebut. Itu Karena berbayar untuk atau tidak, mengakses, Pak Alex? Berbayarkah? nah Perlu ini transfer uang? tidak hanya masalah berbayar atau tidak, tapi memerlukan tools khusus untuk Oke. bisa masuk ke dark web. Ini berbeda dengan surface web yang kita bisa gunakan browsing biasa, Oke. bisa masuk ke surface web atau ke deep web. Tetapi kalau dark web itu membutuhkan tools khusus untuk bisa masuk ke dark web. Sehingga memang tadi beberapa kali kita singgung, kuncinya terletak pada 3 hal, literasi digitalnya seperti apa, kemudian edukasinya dan pengawasannya. Dan ini melibatkan tadi pihak sekolah, pihak orang tua juga di situ. Dibutuhkan keterlibatan aktifnya. Baik. Saya catat itu poinnya. Saya juga akan minta closing statement Anda, Bu Amel. Harapannya ke depan seperti apa? Tidak terulang kembali kasus SMA N72 Jakarta Utara? Ya, harapannya memang dalam hal ini regulasi yang sudah ada itu harus disosialisasikan melalui literasi ya tentunya, dan supaya juga hal-hal demikian ini bisa dicegah. Kemudian harus ada pengawasan ya, institusi pengawas yang mengawasi konten dan juga isi siar yang dapat memberikan dampak negatif kepada anak ya, apabila misalkan situs-situs porno seperti itu, game online dan judol gitu ya. Dan ini yang sedang kami bahas di Komisi 1 terkait dengan revisi rancangan undang-undang penyiaran, yang salah satunya adalah juga membahas tentang isi konten begitu dan muatan konten. Seperti itu, Mas. Baik, tentu kita minta kerjasama orang tua di rumah nih, pemirsa di rumah, bapak-bapak, ibu-ibu ya, kerjasamanya tolong sekali agar anak-anak kita di rumah tidak terpapar lagi konten negatif seperti yang terjadi di SMA N72 Jakarta Utara. Kita harapkan itu yang terakhir kalinya terjadi di Republik ini. Terima kasih untuk waktu yang luar biasa bersama kami di Newsroom, Bapak Arisandar Sabar, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkom Digi RI, dan juga Ibu Amelia Anggraini, anggota Komisi 1 DPR, fraksi Nasdem. Selamat sore Bapak Ibu, saya selalu keduanya. Sore. Selamat sore, terima kasih.